mau jadi kaya, saya juga mau jadi kaya. Sekarang permasalahannya mau dengan cara instan atau dengan proses. Pasti banyak dari Sobat Cuan yang terjerat dalam sandwich generation dan ingin memutus mata rantai ini. Oleh karena itu perlu penyiapan finansial yang tepat. Dan karena itulah saya mengajak Sobat Cuan ke acara Kelas Cuan Goes to Campus yang kali ini ada di Institut Teknologi Bandung yang merupakan hasil kolaborasi dari Lembaga Penjamin Simpanan bersama CNBC Indonesia dengan tema Kaya Sebelum Tua. Kelas Cuan Goes to Campus kembali hadir di Institut Teknologi Bandung. Kelas Cuan Goes to Campus merupakan sebuah program edukasi yang diselenggarakan di sejumlah kampus di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang manajemen keuangan yang cerdas hingga pengenalan produk-produk investasi yang aman dengan menargetkan mahasiswa atau generasi muda sebagai peserta utamanya. Mengingat Indonesia saat ini tengah berada di puncak bonus demografi yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga tahun 2035 mendatang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2035, jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif diperkirakan mencapai 207,89 juta jiwa atau bertambah sekitar 21,12 juta jiwa dibandingkan tahun 2020. Tentu saja, fenomena dan peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan literasi keuangan terutama di kalangan muda. Karenanya, guna memanfaatkan fenomena dan peluang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS hadir dan mengambil langkah nyata dengan menggagas Kelas Cuan Goes to Campus yang mengusung tema Kaya Sebelum Tua sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda dalam mengelola keuangan serta membangun kesadaran terhadap pentingnya menabung dan berinvestasi yang aman. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan digelarnya acara ini para generasi muda semakin mengerti mengenai produk-produk keuangan dan investasi serta mulai berinvestasi sejak muda agar bisa kaya sebelum tua. Halo Pak, apa kabar? Pak Purbaya, ini yang dinanti-nanti anak muda nih. Gimana Pak? Apa yang sudah menginisiasi LPS buat turut mengedukasi anak muda biar cepat kaya Pak? Ya paling kita mereka lebih mengerti produk-produk keuangan dan dunia investasi. Saya harap mereka bisa mulai melakukan investasi sejak usia dini, jangan tunggu tua. Makanya judulnya Kaya Sebelum Tua itu amat relevan sekali. Karena semua orang pengen kaya kalau bisa sebelum tua. Seminar atau diskusi tadi memberi garis besar lah apa yang mesti mereka lakukan untuk menjadi kaya sebelum tua. Saya pikir ini akan membantu mereka untuk menentukan arah kehidupan mereka ke depan. Ayo menabung, berinvestasi sejak muda. Jangan tunggu tua. Dan kalau nggak ngerti belajar, datanglah ke kelas-kelas cuan yang akan diadakan di masa yang akan datang. Tak lupa, pada kesempatan kali ini, Purbaya juga berbagi pengalamannya sewaktu muda dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, utamanya bagi para mahasiswa yang baru memulai perjalanan pengelolaan keuangan. Ia menjelaskan bahwa strategi keuangan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi, sehingga setiap generasi muda bisa membuat keputusan finansial yang lebih rasional dan sesuai dengan kemampuan. Jadi Anda harus tentukan strategi keuangan Anda sesuai dengan keadaan keuangan Anda sendiri. Saya waktu mahasiswa juga duitnya pas-pasan. Punya tabungan enggak? Enggak, orang akhir bulan juga duitnya mau habis. Tapi saya terus belajar. Saya pelajarin itu apa sih? Dunia itu apa sih? Jadi ketika saya nggak punya ya udah nggak ikut tapi begitu kerja punya duit barulah saya mulai atur uang saya. Jadi kalau uangnya nggak ada, jangan ngatur-ngatur dulu. Apalagi ngutang untuk investasi jangan. Karena pengetahuan Anda belum cukup. Baik belajar dulu, lihat ikutlah orang seperti apa, pelajari ilmunya. Baru Anda nanti kalau punya uang, sisihkan mungkin 50-50, sebagian buat tabung. Sisanya ya, sebagian tabungin, sebagian buat investasi. Investasi pun pelajari investasinya, barangnya apa yang diinvestasi.
Sebagai salah satu upaya dalam mendukung generasi muda untuk mulai gemar menabung dan berinvestasi, LPS hadir sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mempercayakan simpanannya di bank. Oh, kalau yang standar-standar aja kita menjamin uang tabungan anak muda di bank, siapapun di bank, 2 miliar sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dan kami punya uang cukup banyak, 240 triliun, jadi cukup untuk menjamin dana para nasabah di bank. Utamanya itu. Tapi yang paling penting kita juga ingin masyarakat juga sadar LPS ada, sehingga sistem keuangan kita stabil. Jadi kalau ada rumor sana sini, mereka nggak usah takut karena LPS ada, uangnya ada, uang mereka aman. Jadi jangan sampai terlalu mudah terpancing oleh rumor-rumor yang nggak jelas di sektor finansial. Selain Purbaya Yudi Sadewa, acara kelas cuan Goes to Campus juga turut menghadirkan Rafael Tan, public figure sekaligus entrepreneur yang sukses berkat seblaknya yang viral. Rafael membagikan pengalamannya dalam meraih kesuksesan di dunia bisnis dan bagaimana ia berhasil mencapai keseimbangan antara karir, bisnis, dan pengelolaan keuangan pribadi. Kalau dulu tuh awal-awal aku bergabung di Smash dapat penghasilan tuh karena baru pertama kali megang uang yang lebih daripada sebelumnya. Jadi wah pengen ini pengen itu, beli tanpa mikirin nanti ke depannya tuh takut ada keperluan yang mendadak. Nggak kepikiran kalau misalnya kita nggak punya tabungan nanti akan kayak gimana. Jadi nanti mikirnya tuh gimana nanti aja. Kalau sekarang tuh mikirnya nanti gimana ya. Kalau misalnya apalagi kemarin sempet waktu pandemi aku tuh bener-bener yang kerjaan nggak ada sama sekali. Karena kan di entertain sampai saat ini pun juga kerjaan tuh nggak menentu setiap bulan bakal ada atau enggak gitu. Jadi kita memang tergantung callingan aja gitu dari yang meng-hire kita untuk menjadi talent gitu. Jadi sekarang tuh aku yang kalau mau beli sesuatu tuh ibaratnya kalau lagi online shopping gitu aku masukin ke keranjang tuh, dari keranjang tuh diseleksi lagi terus ya sampai yang ini cuman kayaknya nggak perlu banget deh, nggak jadi dibeli gitu, dikeluarin dari keranjang. Terus sekarang juga lebih banyak porsinya si pendapatan aku tuh untuk ditabungnya tuh bener-bener yang memang persentasinya ditambah dari sebelumnya, karena memang menurut aku tuh makanya tadi ngelihat survei lumayan juga ya 20 sampai 50%, ada 53% berarti udah pada melek untuk menabung gitu. Karena itu bener-bener aku juga agak sedikit menyesal kenapa baru meleknya untuk nabung tuh yang bener-bener rutin tuh baru akhir-akhir ini gitu. Kalau dari dulu mungkin aku udah punya tabungan yang memang lebih dari sekarang gitu. Di dalam sesi sharing, financial expert CNBC Indonesia Olivia Lewis juga berbagi ilmu soal pentingnya melakukan analisis keuangan secara menyeluruh sebelum memutuskan sesuatu. Sebenarnya gini, kita jadi manusia nggak apa-apa beli sesuatu yang kita inginkan ya, karena hidup juga harus enjoy gitu. Tapi harus pilih-pilih. Anak muda zaman sekarang pengennya healing, pengennya pakai gadget terbaik, pengennya pakai apa-apa yang branded semuanya gitu. Tapi penghasilannya tuh terbatas. Nah, kalian harus punya money dial. Money dial itu pilih 1-2 pengeluaran ingin yang emang bikin kalian seneng banget. Itu nggak apa-apa kalian keluarin uang untuk hal tersebut. Misalnya kayak tadi, saya udah sisihin 20%, ya udah buat itu. Selebihnya jangan ditambahin lagi, jangan impulsif lagi gitu. Pengeluaran ingin lainnya nggak usah dikeluarin gitu. Cuma karena kita tuh di era sosial media banyak banget distraksi kan. Kita lihat sosial media orang lagi pergi liburan, ngiri. Kita lihat sosial media orang lagi nonton Bruno Mars, ngiri gitu kan. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Kita harus sadar diri kemampuan kita, itu satu ya. Yang kedua adalah kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik orang tersebut gitu. We never know kalau dia ternyata pergi liburan untuk pakai utang. Apakah kita mau kayak gitu juga? Gitu kan. Jadi yang paling penting adalah sadar diri itu sendiri sih.
Agar para generasi muda bisa mencapai tujuan keuangannya yaitu kaya sebelum tua, Olive pun memberikan gambaran mengenai rincian perhitungan besaran uang yang harus ditabung oleh para generasi muda untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Pasalnya, mencapai kebebasan finansial bukanlah soal menabung secara konsisten semata, melainkan juga perlunya pemahaman tujuan jangka panjang serta strategi yang tepat untuk mencapainya. Jadi kalau pengeluarannya si Siska ini, katakan namanya Siska ya. Siska ini sekarang setahun 120 juta, karena dia mau pensiunnya usia 45 tahun, means 20 tahun lagi itu ada inflasi 4% per tahun, maka yang dia harus capai itu udah bukan 3 miliar karena ada inflasi itu ya, tapi 6,6 miliar. Baru dia bisa dapetin passive income yang setara dengan 10 juta saat ini. Oke, time value of money ya. Nah, 6,6 miliar ini kalau si Siskanya dia investasi di return investasi yang kasih imbal hasil 10% per tahun, maka tiap bulan yang dia harus sisihin adalah 8,5 juta. Selain itu, Olive juga menyarankan untuk tidak terpengaruh dengan distraksi yang muncul dari media sosial yang bisa mempengaruhi keputusan finansial seseorang. Sehingga penting bagi anak muda untuk memiliki kontrol diri dan menyadari batas kemampuan finansial yang dimiliki. Tentu harapannya karena tema kita hari ini adalah gimana caranya menjadi kaya sebelum tua. Tentunya harapannya adalah supaya teman-teman jangan gampang terdistraksi nih Sobat Cuan, jangan gampang terdistraksi sama godaan-godaan yang dilihat di sosial media sehingga menyebabkan kita menjadi impulsif buying. Karena kalau kita jadi sering impulsif buying itu jadi susah nanti mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Acara ini pun disambut antusias oleh para peserta yang utamanya merupakan mahasiswa atau generasi muda. Hal ini terlihat dari padatnya peserta yang menghadiri acara ini. Mereka juga turut secara aktif untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab bersama para narasumber. Ini merupakan kali pertama saya melakukan atau mengikuti kelas cuan ya. Tanggapan saya sih luar biasa, kelasnya sangat bagus. Karena apa? Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Seperti pengetahuan tentang keuangan, manajemen keuangan saya. Dan hal itu bisa istilahnya mudah untuk diterapkan. Jadi ilmu-ilmunya juga tidak berat dan relevan dengan mahasiswa seperti saya. Saya juga merasakan banyak manfaat dari kelas cuan hari ini, yaitu salah satunya adalah belajar tentang memanage keuangan kita. Selain itu tadi juga sudah diajarkan tuh beberapa tips and trick oleh Pak Purbaya dalam memilih instrumen keuangan yang bisa kita lakukan gitu untuk memanage keuangan, terus kayak mengelola keuangan kita agar tidak boros gitu. Alhamdulillah sangat senang karena ini juga yang pertama kalinya untuk saya ikut kelas cuan dan insightful sekali acaranya yang tentunya mungkin yang dimana pikiran saya itu untuk wasting money, mengeluarkan uang, jadi sekarang mending nabung untuk lebih yang tua gitu. Dengan hadirnya kelas cuan Goes to Campus, diharapkan dapat turut berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang melek finansial, sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak dan berkelanjutan dengan cara memperluas cakupan literasi keuangan hingga mampu berperan aktif dan partisipatif dalam mengelola keuangan secara mandiri. Sobat Cuan sudah mengikuti kelas cuan dari awal sampai akhir kan? Pasti banyak sekali insight yang didapatkan oleh Sobat Cuan dalam memanage keuangan demi menjadi orang kaya selanjutnya. Tetap nantikan kelas cuan selanjutnya karena mungkin saja kelas cuan akan hadir di universitas Anda demi memberikan edukasi lebih mengenai manajemen keuangan. Dari Bandung, Dwi Devita dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia, Beyond Business. Kelas cuan!